Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pagi hari ini saya boleh ada di Jembatan Merah yang disebut oleh warga Jayapura. Ini ya luar biasa jembatan ini. Siapa lagi kalau bukan Presiden kita, Pak Presiden Joko Widodo. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudaraku. Yang saya melihat di sini, Bapak Ibu Saudara-saudara bisa melihat di sekitar saya ini laut ya. Luar biasa pemandangannya. Tetapi kalau kembali lagi kepada firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat 6 udah jelas di sana dikatakan, "Aku jalan, aku kebenaran dan hidup. Tidak ada yang datang kepada Bapa di surga tanpa melalui aku." Nabi boleh banyak, agama boleh banyak, tetapi keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Yesus berkata, "Aku jalan." Bapak Ibu Saudara-saudara, ini bisa menghubungi antara kota satu dan kota satu karena ada jembatan ini atau jalan ini. Nah, Yesus berkata, "Aku jalan, aku kebenaran dan hidup. Tidak ada yang datang kepada Bapa di sorga tanpa melalui aku." Bapak Ibu Saudara-saudaraku, keyakinan kita kepada Tuhan itu membuktikan bahwa kita berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi sekali lagi saya mau sampaikan, nabi boleh banyak, agama boleh banyak, tetapi keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudaraku, ini jembatan. Kalau saya bisa melihat, panjang dari jembatan ini berkisar 300 meter atau sampai 400 meter. Tapi saya bisa pastikan semua orang yang menuju ke suatu tempat pasti melewati jalan ini. Nah, Yesus berkata, "Aku jalan, aku kebenaran dan hidup." Puji Tuhan. Inilah liputan saya dari Jembatan Merah Jayapura, Papua, Indonesia. Tuhan Yesus memberkati. Ya, saat ini kita sedang menuju ke akses perbatasan antara Indonesia dan Papua New Guinea. Nah, ini akses jalannya ya. Luar biasa. Video yang supir lah ya. Ini kita bersama-sama rombongan dengan keluarga hamba Tuhan GPI Sentani. Ini drivernya ini luar biasa. Nah, luar biasa ya. Bisa lihat. Oke, kita sudah masuk di perbatasan. Ini perbatasan Jayapura dan Papua Nugini. Jadi di seberang kita sudah masuk ke negara Australia. Ya. Dari Sabang sampai Merauke. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi. Indonesia sejak dulu kala tetaplah puja-pujian bangsa. Kita lihat di sana, ini perbatasan. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat boleh Pak ke sana tapi mau. Haleluya, Bapak Ibu Saudara-saudara. Hari ini Tuhan bawa saya di perbatasan antara Indonesia. Wow, luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudaraku, saya bisa melihat bahwa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, ya, Kepulauan Nusantara, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote, 17.000 pulau-pulau yang ada di Indonesia. Saya kagum dengan Indonesia karena saya lahir di Indonesia, saya besar di Indonesia, saya berkarya di Indonesia. Luar biasa kebaikan Tuhan. Sehingga satu kata saya katakan, Indonesia
adalah miliknya Tuhan. Kalau kita kembali lagi mendengar pujian, Indonesia tanah air beta, pusaka abadi yang jaya. Indonesia sejak kala tetaplah puja-pujian bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata. Lagu ini membuat saya semakin jatuh cinta dengan Indonesia. Saat ini Bapak Ibu Saudara-saudaraku, saya ada di perbatasan. Lihat sekitar saya, inilah perbatasan antara Indonesia dan Papua. Kembali lagi seperti saya bilang, ya, bahwa Indonesia ini adalah miliknya Tuhan. Ya, kita mau berdoa biarlah setiap lidah mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, setiap lutut bertekuk lutut menyembah Tuhan. Dan Indonesia, Tuhan sedang mempersiapkan saat ini hatinya Tuhan, pikirannya Tuhan lagi berpusat kepada Indonesia. Damailah Indonesia, dan shalom ada di Indonesia. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudaraku, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudaraku, ya dimanapun juga berada. Hari ini saya siarkan dari tempat perbatasan Indonesia, Papua dan Papua New Guinea. Di belakang saya bisa melihat ada tulisan SPO, ya, dan di bawahnya ada Border Post of the Republic of Indonesia. Nah, kita kembali dengan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata begini, yang memanggil burung buas dari timur dan orang yang melaksanakan putusanku dari negeri yang jauh, aku telah mengatakannya, maka aku hendak melangsungkannya. Aku telah merencanakannya, maka aku hendak melaksanakannya. Pelajaran apa yang boleh kita dapat dari cerita firman Tuhan pada kesempatan ini, Bapak Ibu Saudara? Kalau kita melihat kembali lagi, yang memanggil burung buas, Indonesia, lambang Indonesia adalah burung Raja Wali, Garuda. Dan saya perhatikan dari berbagai-bagai negara, lambang burung Raja Wali ada di Indonesia. Sehingga saya melihat dari kacamata rohani bahwa yang memanggil burung buas dari timur, Indonesia ada di paling timur. Apalagi saya ada di Papua ini, ya, tempat paling timur. Jadi jelas Alkitab berkata yang memanggil burung buas dari timur dan orang yang melaksanakan putusanku yang dari negeri yang jauh. Indonesia ini akan menjadi destinasi kerajaan sorga. Setiap mulut akan mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Setiap lutut akan bertekuk lutut menyembah Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, biarlah semua kita mendoakan negeri Indonesia. Kita terus doa profetik supaya Indonesia semakin makmur. Indonesia menjadi negara raksasa di dunia. Kita ada di Indonesia ini, kita juga akan menikmati berkat dari bangsa ini. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, inilah liputan kami dari Papua, Jayapura, Indonesia. Tuhan Yesus memberkati.
Puji Tuhan, haleluya, haleluya. 24 kali kami berkata haleluya. Saatnya kami akan pulang kembali ke kota Jayapura, meninggalkan Shalom untuk perbatasan Papua dan Papua Nugini. Haleluya. Ini driver saya yang tetap setia mendampingi hambanya. Firman Tuhan berkata, kasih air putih saja kepada hambanya diberkati, apalagi kasih amplop putih. Ini berkati. Puji Tuhan, kita ada di mobil. Sudah sebentar lagi kita mau pulang. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi tanah Papua di lain waktu kesempatan. Merdeka! Kiri kanan nih hutan semuanya. Hutan. Kalau malam tidak ada lampu. Kiri kanan. Sudah agak sore-sore lewat di sini. Ya. Wow. Saudara, kita masuk di jembatan ini. Sungainya ini Sungai Tami, dalam Sungai Tami ya. Tami, itu sungainya. Itu ada buaya. Ya, di bawahnya itu ada buaya. Yang foto ini ya, yang videonya juga ini dulu pernah jadi buaya. Buaya darat. Sekarang bertobat. Ya. Kita ada di tengah-tengah jembatan. Tapi ini masih tetap ada di daerah perbatasan, masih hutan ya. Tapi saya salut jalannya luar biasa, mulus, bagus ya. Benar-benar dari Papua ini ngomong kepada Pak D, Pak Jokowi, Presiden nomor 1 ya, luar biasa. Wow, hebat. Kita memasuki jembatan merah ya, setelah kita balik dari perbatasan. Keren. Ini yang keluar di televisi. Inilah jembatan merah kita yang ada di Papua ya, di sekitarnya semua. Inilah jembatan Papua, jembatan merah yang ada di Papua. Oke. Yesus baik, Tuhan Allah kita, Allah yang dahsyat, Amin. Allah yang penuh dengan kuasa mujizatnya, Haleluya. dan Allah juga yang penuh kasih sayang. Saudara, hari ini kita akan melihat satu perenungan, yaitu menjadi satu dasar kekristenan kita yang diminta oleh Tuhan adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Amin. Untuk itu saya ingin kita melihat dalam pembacaan Matius 22 ya, ayat 34 sampai 40. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Saya hanya ambil di ayat yang ke-37, saudara.
kasih adalah hukum utama bagi setiap orang Kristen, bagi setiap orang percaya. Saudara, kenapa kita harus melakukan kasih? Karena mengasihi ya seperti yang Tuhan inginkan. Apalagi ada satu kisah yang kita bisa lihat tentang orang Samaria. Saudara, orang Samaria mengasihi adalah orang yang tidak peduli dengan etis, latar belakang, bahkan bukan satu kampung, satu saudara atau satu darah. Saudara, tetapi di sini kita lihat orang Samaria melakukan kasih dengan tulus. Itu yang kita pelajari hari ini. Kasih tidak dibatasi oleh etnis, status sosial atau apapun. Ya, kasih yang tidak mencari untung, itu yang diberikan oleh orang Samaria. Nah, untuk itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, ya, bukti kita mengasihi Tuhan, apa yang Tuhan inginkan dari saya dan saudara, melakukan perintahnya, ya, melakukan apa yang kehendaknya. Sebab kalau kita tidak fokus dalam kasih Tuhan, kita akan terpengaruh dengan dunia ini, dan kasih akan Tuhan tidak sempurna, sehingga ada godaan, ada tawaran dunia, kita gampang terombang-ambing. Haleluya. That's right, saya setuju sangat dengan khotbah ini. Saya tentu bicara tentang kasih, Bapak Ibu Saudara-saudara. Tapi ingat, seringkali, perhatikan, seringkali iblis berusaha untuk apa? Untuk membunuh kasih kita kepada sesama manusia, apalagi kepada Tuhan. Oleh karenanya, Alkitab kembali juga bicara kepada kita dalam Roma 16 ayat yang ke-20. Dikatakan begini, perhatikan, dikatakan ayat yang ke-20, saya bacakan buat kita semuanya. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah telapak kakimu. Ya, kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kita. Jadi tempat sebenarnya iblis ada di mana, Bapak Ibu Saudara-saudara? Halo, ada di mana? Firman Tuhan berkata tempat sebenarnya iblis ada di bawah telapak kaki kita. Coba lihat kaki kita masing-masing. Lalu katakan begini sama iblis, iblis engkau ada di sana. Ya, 1, 2, 3, iblis engkau ada di sana. Injak dia. Dalam nama Yesus. Nah, karena apa? Karena kasih seseorang akan hilang karena iblis berusaha untuk membunuh kasih itu. Nah, oleh karenanya saya kembali lagi ingatkan, ya, tempat sebenarnya iblis bukan ada di hati kita. Sangat terhormat tempat iblis itu ada di hati kita atau ada di pikiran kita. Tempat sebenarnya iblis bukan ada di suami, bukan ada di istri, bukan ada di anak-anak. Tapi jelas Alkitab berkata tempat sebenarnya iblis ada di bawah telapak kaki kita. Kenapa ada di bawah telapak kaki kita? Karena kaki salah satu ya lambang terhina dari tubuh kita. Oleh karenanya Yesus berkata jangan berikan tempat kepada iblis, apalagi berikan peluang. Waktu ingat cerita Esau dengan Habel, Allah sudah berkata dosa sedang mengintip. Karena apa? Karena Kain menyimpan akar pahit. Kasihnya hilang, Bapak Ibu. Kasihnya hilang. Dia menyimpan iri hati, kecemburuan, kakak beradik sebenarnya, tapi ketika memiliki kebencian, nah saya pastikan ya karena kasihnya hilang, kasihnya diambil oleh iblis. Oleh karenanya pada kesempatan ini buat kita semuanya, ya mari kita kembali lagi kepada kasih mula-mula. Tapi ingat, hidup ini peperangan, lawan terus iblis. Iblis seperti singa yang mengaum kata firman Tuhan, tapi ingat tempat sebenarnya iblis ada di bawah telapak. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Ini laporan kami dari perbatasan antara Indonesia ke Papua dan Papua Nugini. Bisa lihat di belakang saya Go Indonesia. Go Indonesia. Wow, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, amin.